bagaimana kondisi terkini perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Aplindo? Apa tantangan yang masih paling besar dirasakan sampai dengan saat ini? Silahkan Pak. Ya, ada sekitar 55 perusahaan yang terdiri dari Vero dan non-Vero yang pada saat memasuki paruh kedua 2025 ini kondisinya memang sedang mengalami downtrend. Mudah-mudahan di 2026 akan mengalami perbaikan. Pelemahan ini atau downtrend ini apa Pak penyebab utamanya? Salah satunya memang dari permintaan yang turun, tapi yang tidak kalah penting turunnya paling banyak di sektor otomotif maupun di pertambangan, yang mana banyak memakai barang-barang dari produksi dari Aplindo. Otomotif dan pertambangan. Kalau yang Bapak analisa Pak, penurunan ini memang karena daya belinya yang lemah atau memang para perusahaan otomotif dan pertambangan tersebut tidak lagi melakukan ekspansi atau sentimen apa yang Bapak lihat? Yang kelihatan kalau dari otomotif paling terasa setelah banyaknya mobil listrik, ya, yang mana komponen dari mobil listrik itu yang memakai barang-barang dari Aplindo tidak cukup banyak dibandingkan dengan mobil-mobil konvensional. Nah, sehingga ini cukup besar pengaruhnya. Kedua kan mobil listrik juga rata-rata masih import dalam kondisi jadi, sehingga industri domestik belum menerima begitu besar manfaat yang besar untuk mobil listrik ini. Yang juga menjadi challenge besar dari industri logam ini kan sebenarnya juga teknologi dan juga inovasi yang lebih modern. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah challenge yang dihadapi oleh para perusahaan logam terkait teknologi dan inovasi dirasakan juga, Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi kompetisi di pasar, yang paling menentukan adalah 2 poin tuh, harga dan kualitas. Nah, saat ini kalau di Aplindo, kita masih mendapatkan harga yang cukup mahal dari terutama bahan pembantu maupun bahan utama. Dari besi potongan atau besi scrap, dan juga ferroalloy yang kita masih mayoritas import. Hal ini menyebabkan produksi di tempat kita jadi relatif lebih mahal. Untuk teknologi ada benarnya, rata-rata mesin yang dipakai memang sudah cukup lama, sehingga otomatis energi yang dibutuhkan juga lebih mahal. Dan juga kalau kita lihat yang tidak kalah pentingnya dari industri di Aplindo adalah harga sumber energi sendiri, yang saat ini juga kalau kita perhatikan harga gas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sekarang di level 15 MMBTU, ini juga lebih mahal dari negara-negara di sekitar kita. Nah, komplit menyebabkan kita susah untuk berkompetisi dengan barang-barang import. Kompetisi dengan barang-barang import ya. Apakah lemahnya inovasi dan teknologi yang tadi juga masih menjadi kendala itu juga akhirnya menyebabkan banyaknya barang-barang yang berkualitas rendah yang dihasilkan, Pak? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, balik lagi di pasar ya, Bu ya. Sangat diharapkan barang yang mendekati kualitas originalnya. Sebetulnya di tempat kita juga banyak secara kualitas kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan di pasar. Hanya dari sisi harga kita kalah berkompetisi. Ya, kualitas masih terbatas, dapat dikatakan terbatas. Mungkin tidak buruk ya Pak ya, kualitas terbatas. Kualitas bisa nyamain, tapi harganya yang enggak. Harganya yang kita lebih mahal. Berarti ada persaingan harga, ada persaingan juga dari barang-barang import. Lantas strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa bersaing, Pak? Nah, yang kita lakukan sekarang ini yang pertama, kita pernah diskusi dengan departemen terkait ya untuk memberikan penurunan harga gas terutama, supaya kita lebih bisa bersaing, yang pertama. Yang kedua, kita juga membantu teman-teman di Aplindo untuk selalu meningkatkan kualitasnya dengan mencoba membuat digitalisasi, membuat produktiviti yang lebih bagus dari proses sebelumnya. Merubah desain, ini juga kita diskusikan dengan teman-teman di Aplindo. Sampai dengan saat ini Pak, tingkat utilisasi kapasitas produksi dari anggota Aplindo apakah sudah pulih secara maksimal pasca pandemi atau masih ada terkendala, Pak? Terbaik setelah pandemi itu di tahun 2022-2023. Itu kapasitas bisa dibilang hampir full ya, atau bisa dibilang 90% lebih. Kemudian di 2024 sedikit turun. Nah, di 2025 ini terutama di paruh kedua semester ini turunnya cukup signifikan. Ada di level mungkin sekitar 40-60% dari kapasitas. Kalau yang Anda lihat Pak,
2022 sampai 2023 itu apa yang menjadi penyumbang dari tingginya utilitas? Saat itu sekali lagi balik ke produk-produk di pertambangan, di konstruksi, mengalami demand yang cukup signifikan, sehingga permintaan terhadap baik alat berat maupun otomotif dan juga konstruksi mengalami kenaikan. Ini imbasnya baik ke Aplindo. Selain dari otomotif, lalu konstruksi, ada lagi nggak Pak sektor-sektor yang masih bisa berpotensi untuk menjadi penopang dari industri logam ini? Pertambangan. Pertambangan, ya. Tapi kan pertambangan saat ini juga... Ya, pertambangan kompetisinya yang luar biasa sebetulnya. Kalau demand-nya sebetulnya masih ada, karena pemerintah kan sebagai contoh untuk batu bara mencanangkan sekitar 700 sampai 900 juta ton, ya. Artinya demand masih ada. Tapi kompetisi di situ sangat luar biasa, butuh barang yang berkualitas dan performa yang baik. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Aplindo supaya bisa masuk ke sektor pertambangan. Oke, lantas diversifikasi pasar Pak, apakah ada melakukan ekspor keluar juga untuk bisa menopang kinerja perusahaan? Beberapa perusahaan juga melakukan ekspor keluar. Tapi ada beberapa juga yang hanya fokus di industri domestik. Oke, kalau Bapak lihat sendiri sebenarnya dengan kondisi saat ini, apakah industri domestik kita masih menjanjikan Pak? Atau memang sudah saatnya semua perusahaan yang ada di asosiasi untuk bisa mulai ekspor? Nah, untuk mulai ekspor, kita harus kuat dulu di domestik. Bahwa barang kita secara kualitas, cost, LCC itu bisa melawan dengan produk, melawan dengan barang-barang yang dari impor. Setelah itu baru kita bisa melakukan ekspansi. Oke, jika Bapak melihat ada pelemahan di 2025 dan sekarang sudah memasuki paruh kedua 2025, bagaimana Anda melihat proyeksi di 2026? Nah, harapan kita tetap positif ya, bahwa 2026 mudah-mudahan jadi rebound, terutama karena biasanya industri itu kayak siklus, kayak sinusoidal, jadi kadang naik, kadang turun. Nah, mudah-mudahan kemarin tadi saya bilang bahwa 2024 sedikit turun, 2025 turun, mudah-mudahan di 2025 ini bottomnya. Karena kalau sampai 2025 ini bukan bottom, dan 2026 akan jadi bottom, ini tentu akan lebih memberatkan.